Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Danang Prasetyo. Katanya gimana menurut saya soal Sushi Swap. Oke, kalau Mas Danang mau invest di sebuah project, memang ada baiknya untuk mengenal lebih dalam ya tentang project apa yang mau dilirik, diinvest. Yang pertama, kalau kita mau cari informasi itu bisa langsung masuk ke CoinMarketCap. Di sini kita bisa dapat informasi yang sangat lengkap tentang project sebuah kripto. Jadi SushiSwap sendiri atau dengan kodenya Sushi itu adalah sebuah project DeFi, Decentralized Finance, dengan layanannya seperti Decentralized Exchange di mana teman-teman di dalamnya bisa melakukan yang namanya transaksi pertukaran aset kripto atau jual beli aset kripto. Nah, bedanya itu tidak sama seperti centralized exchange yang memang memiliki kontrol terpusat. Yang namanya DEX itu sifatnya decentralized. Jadi dia dikontrol oleh komunitasnya, teman-teman. Jadi SushiSwap sendiri itu menawarkan layanan pertukaran aset kripto melalui websitenya sushi.com. Di sini teman-teman contohnya punya Ethereum, teman-teman mau swap dia ke Sushi, teman-teman ubah koinnya ya, itu bisa melakukannya dengan fitur yang ada di SushiSwap. Selain itu juga ada fitur staking dan juga ada pool staking teman-teman yang bisa teman-teman manfaatkan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak lagi kalau teman-teman berinvestasi dan mendapatkan passive income di yang namanya layanan Sushi. Jadi itu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh decentralized exchange. Kemudian juga untuk Sushi ini udah cukup lama ya. Kalau kita lihat dia berdiri itu sekitar 976 hari, berarti itu sekitar 3 tahun teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen dan mau buat invest di sebuah koin, ada baiknya teman-teman lihat track recordnya seperti apa. Nah, Sushi sendiri itu adalah platform yang dibangun di atas BNB Smart Chain dan juga Ethereum, teman-teman. Jadi dia udah bisa connect satu sama lain ya. Kalau kita lihat dari riwayat sebelumnya, Sushi itu pernah kena masalah. Kita lihat di koin investasi ya, ini ada beberapa kontroversial yang terjadi pada SushiSwap. SushiSwap itu didirikan oleh Chef Nomi. Nah, si pendirinya ini itu pernah melakukan rug pull. Rug pull itu adalah ya semacam apa ya? Jadi dia punya sejumlah koin, terus tiba-tiba dia jual, teman-teman. Ini menyebabkan harga dari SushiSwap drop waktu tanggal 5 September 2020. Jadi pernah ada kasus seperti itu dan akhirnya apa? Terjadi kerugian sekitar 14 juta dolar. Nah, SushiSwap ini beruntungnya itu diselamatkan oleh SBF. Dia adalah founder daripada FTX. Yang Kribo itu yang kemarin kena kasus dan akhirnya masuk penjara, jadi tahanan ya, teman-teman. Jadi SBF itu pernah punya memori positif. Dia membantu SushiSwap untuk bangkit daripada keterpurukan yang dilakukan oleh founder mereka yang tidak jujur dan melakukan rug pull terhadap koinnya. Akhirnya setelah SBF merecover yang namanya SushiSwap, kemudian foundernya itu meminta maaf dan juga mengembalikan kripto yang sudah dia ambil, teman-teman. Dan sekarang SushiSwap itu cukup stabil dan juga tidak ada masalah ataupun kendala yang cukup berarti dalam beberapa tahun belakangan. Dan justru SushiSwap itu makin makin banyak peluncurannya dengan terintegrasi sama blockchain lain seperti Matic dan juga blockchain-blockchain yang lain. Nah, yang jadi masalah adalah buat platform DeFi itu baru-baru aja ya. Ini SEC isyaratkan DeFi termasuk sekuritas dan akan diregulasi. SEC adalah salah satu ya Security and Exchange Commission dari Amerika Serikat yang memang tugasnya untuk memantau, meregulasi, mengawasi yang namanya transaksi yang dianggap sebagai sekuritas yang berhubungan sama dana-dana dari masyarakat, teman-teman. Nah, SEC ini melalui Gary Genslernya itu cukup hawkish terhadap proyek-proyek DeFi dan mereka melihat ini adalah ada sebuah potensi seperti pencucian dana dan lain sebagainya, makanya perlu untuk diregulasi. Jadi paling sih yang penting buat kita yang mau invest di project DeFi apapun itu adalah ancaman daripada regulasi SEC. Kenapa? Karena SEC ini bisa saja membuat yang namanya decentralized finance yang memang diciptakan supaya tidak terpusat itu tiba-tiba berubah menjadi terpusat. Semuanya serba diawasi dan tentunya kehilangan
fungsi utamanya yang decentralized. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang negatif. Tapi akan lebih baik ya daripada DeFi itu dibiarkan luntar-lantung dan akhirnya menjadi tempat kejahatan, teman-teman. Jadi ini antara pilihan yang buruk, tapi harus diambil tentunya pilihan yang terbaik. Jadi itu sih paling yang teman-teman butuh ketahui. Nah, kalau kita lihat dari holdernya sendiri, Sushi itu di hold paling banyak di wallet Binance dan juga di developer mereka, XSushi Token. Ini dia punya sekitar 13%, jadi cukup banyak, teman-teman. Jadi sebagian besar orang yang invest di Sushi itu lebih banyak melakukan staking di beberapa platform seperti Binance, OKX, ataupun platform exchange yang menyediakan layanan tersebut. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke Sushi, make sure teman-teman siap buat menjadi investor. Jadi buat jangka pendek, jangka pendek itu biasanya agak sulit buat teman-teman yang mau cuan, tapi kalau buat long term, teman-teman bisa staking, bisa dapatin reward buat kedepannya. Jadi gitu teman-teman buat Sushi Swap. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? Jika kita lihat dari pergerakan harga, Sushi Swap sementara masih dalam posisi korektif ya. Kalau kita lihat dari pergerakannya, ya memang kecenderungannya market overall Bitcoin dan kawan-kawan itu pada terkoreksi hari ini, turun ke 29.200, begitu juga dengan BTC Dominance yang ikutan turun, teman-teman. Dan Sushi Swap sendiri pergerakannya juga nggak terlalu signifikan karena memang belakangan dia kena kena kasus SEC ini ya, bukan kena kasus sih, tapi lebih tepatnya industri DeFi itu lagi kena kasus dari SEC, dan tentunya regulasi perlu untuk ditunggu ke depannya, sehingga mungkin ke depannya barulah koin-koin yang sifatnya DeFi itu mendapat kejelasan, barulah investor mungkin akan lebih merasa safe kalau mereka mau invest di proyek-proyek DeFi. Kalau secara pergerakan harga, sementara Sushi masih cenderung lesu. Buat teman-teman yang mungkin ada niat buat invest, level yang cukup menarik buat teman-teman perhatikan yaitu di kisaran level support sekitaran 0,975 dolar. Itu level yang cukup menarik kalau teman-teman ada yang berminat untuk investing ya. Siapa tahu teman-teman lagi cari level-level yang cukup menarik untuk masuk. Jadi sementara dari pergerakan harga dia masih cenderung agak turun, dia bergerak di dalam sebuah descending channel, teman-teman, sementara belum di breakout, artinya adalah posisi bullish itu belum terjadi pada koin Sushi ya. Sementara secara pergerakan Sushi udah turun cukup dalam, sebelumnya pernah berada di kisaran harga 22 dolar, tapi karena bear market turun ditambah lagi hawkishnya the Fed ya, itu bikin rata-rata DeFi itu pada terkoreksi. Dan Sushi Swap udah sideways dari bulan Juni 2022 sampai hari ini, dia masih cenderung sideways di range antara 1,5 dolar sampai dengan 1 dolaran. Dan sekarang dia udah mendekati level support. Jadi itu sih ya, mungkin teman-teman yang mau invest bisa coba lihat di level 0,97. Itu mungkin menjadi level yang cukup bottom lah istilahnya buat posisi saat ini, karena selama bear market terjadi Sushi belum pernah turun lebih dalam dari level tersebut. Jadi menurut saya cocok untuk dijadikan tempat untuk teman-teman yang ada niat buat invest. Potensinya gimana? Tentunya menunggu regulasi daripada SEC ya, teman-teman. Sementara DeFi ini masih dalam posisi yang belum jelas, secara regulasi belum jelas, dan secara pergerakan pun juga masih cenderung lemah, teman-teman. Jadi itu, kalau teman-teman mau invest di harga sekarang, apakah bisa? Ya tentunya bisa, dengan pertimbangan teman-teman memang mau jadi investor dan tidak melirik kenaikan jangka pendek. Karena kalau jangka pendek ya mungkin sementara agak agak terhambat, teman-teman. Jadi gitu sih menurut aku buat Sushi Swap, semoga bisa bermanfaat buat Mas Danang, dan akhir kata saya Andri, makasih.